Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, izinkan saya menjelaskan aplikasi yang bisa diterapkan di laboratorium komputer oleh kepala laboratorium. Yang menjadi tanda tanya besar yaitu adalah, adakah aplikasi yang dapat memantau kegiatan peserta didik di dalam laboratorium komputer pada saat melaksanakan kegiatan menggunakan komputer? Namun sebelum menjelaskannya lebih lanjut, apakah ada dan bagaimana wujudnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama Sahriani SPD GR. SPD ini saya peroleh dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian GR-nya ini saya peroleh dari tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura, jurusan Pendidikan Fisika juga. Kemudian nomor peserta BIMTEK 35 Kalap, yaitu 35071, asal instansi yaitu dari SMP Negeri 5 Ogodede, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli. Itulah tadi perkenalan diri saya. Saya akan lanjut ke intinya, yaitu masalah aplikasi yang bisa memantau peserta didik di dalam laboratorium komputer. Sebelum kita menggunakan aplikasi PayOn sama dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, itu harus diinstal dulu. Kalau belum punya masternya, kita download di Google aja, kita tulis HTTPS yang seperti di atas yang tertampilkan. Kemudian setelah itu, kita akan dapat yang seperti ini ya. Kalau misalkan seperti tampilan pertamanya, kita langsung menuju ke menu download. Kemudian dalam menuju download itu Windows yang kita gunakan karena kita menggunakan laptop di sini yang menggunakan Windows. Kemudian di sini ada dua jenis pilihan yang harus di-download. Ada Windows 64 bit dan ada Windows 32 bit. Jadi di sini kita menyesuaikan dengan yang sesuai dengan komputer kita. Jadi menyesuaikan berapa bit komputer yang akan digunakan untuk menggunakan PayOn ini. Kemudian pada saat penggunaan PayOn ada namanya PayOn Master dan PayOn Client. Nah, jadi kita lihat dulu apakah PayOn Masternya itu bitnya 64 dan apakah PayOn Masternya 64 atau 32 bit, atau dan apakah mas di komputer klien kita itu Windows-nya menggunakan 64 bit atau 32 bit. Jadi di sini disesuaikan dengan bit yang ada pada komputer atau perangkat yang akan digunakan. 64 bit, kebetulan di komputer saya adalah menggunakan 64 bit, itu saya download yang 64 bit. Setelah kita download master file-nya, kita install dulu dengan cara klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, akan tampil seperti ini. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada next dan cancel. Kita pilih yang next-nya. Selanjutnya agree, kemudian next. Nah, di sini ada dua centang hijau, ada pion master dan ada drivernya. Kemudian selanjutnya, jika komputer yang ditempati menginstal aplikasi pion ini adalah komputer master, maka harus centang 2. Namun, digarisbawahi, jika pada komputer klien kita mau install Xeon-nya, maka ini centangnya harus dihilangkan. Selanjutnya kita klik install. Karena ini adalah komputer master, jadi saya pakai centang 2. Kemudian klik install. Berhubung karena komputer yang saya gunakan ini sudah terinstall Xeon-nya, maka bagi yang belum menginstalnya silakan diteruskan, klik install, kemudian ikuti instruksinya sampai selesai aplikasi ini terinstall. Setelah diinstal aplikasi Peon tadi, maka akan tampil seperti ini. Ada gambar yang seperti ini, kita klik. Oke, setelah itu, berarti kalau sudah berhasil diinstal, maka
tampilannya seperti ini. Ada general, ada service, ada master, ada sponsor, ada authentication case, ada location, ada application. Nah, di sini ada dua pilihan, ada log on dan ada key. Kita pilih yang key, kemudian kita ke authentication key. Nah, setelah itu kita buat case-nya dengan cara klik yang ini, kemudian kita ketik di sini apa nama case yang kita inginkan. Kebetulan saya ini menggunakan nama saya sendiri supaya lebih cepat saya ingat. Oke, lebih mudah saya ingat. Selanjutnya kita sudah tampil dua key, ada private, ada publik. Nah, yang untuk publik ini, inilah yang akan di-share ke komputer-komputer yang akan dipantau. Kita share ke flashdisk dulu, kita ekspor ke flashdisk. Oke, ini sudah namanya, langsung kita save aja. Lanjut kita ke location komputer. Di sini saya menggunakan lab sehari-hari. Namun jika ingin mengganti namanya, kita hapus dulu ya. Kita hapus, otomatis sudah dihapus itu keduanya akan jadi kosong. Cara menambahnya atau cara menulisnya itu kita tekan plus sampai ada new location. Lanjut kita ketik apa yang kita inginkan. Saya ketik yang lebih mudah saya ingat. Oke, itu. Selanjutnya kita ke yang ini. Ini diisi device nama komputer klien. Kita dulu. Device nama komputer klien yang akan saya gunakan. Ini. Kemudian yang ini, device namanya ini, itu harus sesuaikan huruf besarnya dan huruf kecilnya, angkanya, dan simbol-simbol yang akan digunakan. Setelah itu, supaya tidak salah penulisan, saya langsung copy paste aja. Nah, di manakah kita mendapatkan nama dari desktop yang ini, nama device-nya ini, yaitu ya, saya contohkan dulu ya. Kita ke di PC, klik kanan, kemudian properties, selanjutnya ini ada. Berarti device name-nya untuk komputer atau Xeon Master yang digunakan itu adalah desktop hard. Selanjutnya jika sudah betul, kita cek lagi generalnya apakah sudah oke betul. Lanjut service tidak usah ada yang dirubah di sini, begitu juga master dan kontrol. Kemudian kita ke authentication case. Oke, sudah ya, sudah kita copy tadi. Kemudian kita ke location komputer ini sudah juga. Jadi selanjutnya itu adalah kita ke komputer klien. Jadi setelah kita menginstal Peon di komputer klien, sama halnya tadi di komputer master, yaitu tetap ada general, service, master, ada beberapa pilihan. Kemudian di sini juga kita pilih yang KI. Lanjut di service master access control itu tidak ada yang dirubah. Bedanya yang di komputer master itu di authentication-nya. Sekarang kita ke import key. Import key. Kita cari di flashdisk karena tadi kita menyimpan di flashdisk. Ini dia, ini open. Oke. Oke. Sudah.
Selanjutnya kita ke komputer. Komputer Master di sini ada beberapa pilihan. Jadi untuk menampilkan komputer klien itu kita ke lokasi komputer dulu, ke lokasi dan komputer, kemudian kita centang ini lab Sahariani. Nah, ini masih berwarna abu-abu, sudah berarti lagi aktif. Di sini monitoring itu berarti metode pemantauan, kemudian ada demonstrasi. Kita coba ya yang demonstrasi. Ini ada share, push screen mode, ada share window. Yang ini komputer klien. Ya, share window yang tadi. Ada banyak pilihan ya, ada 4. Jadi sesuaikan saja keinginan kita, apa yang ingin kita gunakan. Ada juga mode full screen. Yang ini mode full screen di komputer klien. Ya, komputer kliennya kita. Lanjut kalau kunci layar. Nah, maka layar di komputer klien itu akan terkunci. Kemudian kalau kita akan membukanya, kita klik aja. Nah, itu ya. Kalau terkunci, kita klik locknya aja kembali. Yang ini, maka akan terbuka kuncinya. Ya, klik lock 2 kali. Terbuka kuncinya, kemudian untuk mengontrol akses jarak jauh, remote view dan remote control. Selain itu, selain yang di toolbar di atas, bisa juga kita klik kanan. Di sini ada pilihannya sama dengan toolbarnya di atas. Selanjutnya ada power on, kemudian jadi untuk menyalakan, restart, dan mematikan komputer. Sebentar kita coba untuk mematikan, kemudian ada mengirim pesan, boleh juga kita mengirim pesan ke komputer klien sebagai instruksi bagi pengguna, dan pesan tersebut akan ditampilkan ke jendela pesan komputer klien. Ini kita seperti memusatkan perhatian, tolong diperhatikan. Misalkan, terus kita klik OK. Dan akan tampil yang ini nih ya, ini ada pesannya akan tampil di desktopnya. Ini ada pesan yang tampil di desktopnya. Lanjut, setelah di komputer klien di OK-kan, nah itu akan hilang nanti. Itu hilang ya. Lanjut ke menjalankan program. Ini ada start application. Ada juga untuk membuka situs web. Di sini sebagai guru bisa atau mengisingkan situs web yang terbuka di semua komputer sesuai dengan keinginan guru, atau situs-situs web tertentu yang bisa dibuka oleh siswa. Lanjut ada file transfer. Jika ada file yang ingin ditransfer ke peserta didik, boleh kita klik yang ini. Kemudian misalkan kita pilih file contoh ya. Misalkan ini file sampul.
Start. Oke, sudah terkirim ini. Ada buktinya, ada tampilannya ini. Sudah terkirim. Ya, ini dia ya, terkirim pesannya atau file yang transfer terkirim. Kemudian ini ada screenshot peon. Screenshot peon ini memungkinkan untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Kita coba. Hanya satu komputer ya. Oke. Selanjutnya yang belum dicoba itu adalah power down. Kita mau mematikan dari jarak jauh komputernya. Ini kan komputer lagi nyala. Kita mau matikan, kita klik aja power down-nya. Maka komputer ini akan mati. Putar klien, kita sisa tekan tombol power down. Kita coba ya. Ini ada install update, ada beberapa pilihan ya, tapi kita mau matikan komputer yang sudah digunakan lagi. Nah, ini sudah mati. Sementara proses ya, masih abu-abu. Komputernya sudah mati. Itulah tadi penggunaan peon master dan peon client. Terima kasih atas perhatiannya dan rujukan dari semua penjelasan yang telah saya sampaikan tadi itu dari modul manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi oleh Bapak Jajang Kusnandar tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.